Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-bisnis dan dasar-dasar e-commerce. Ya, kita langsung saja. Yang pertama yaitu konsep dasar e-commerce. Di sini ada 5 konsep dasar e-commerce, yaitu yang pertama adalah automation, yang kedua integration, yang ketiga publishing, yang keempat interaction, yang kelima transaction. Lalu kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama automation. Automation adalah pada e-commerce itu adalah media belanja online, artinya sistem bekerja secara otomatis, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Lalu selanjutnya itu integration. Integration merupakan pada sistem ini dibuat secara terintegrasi, artinya begitu. Proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien atau just in time. Atau dengan adanya client server yang saling terintegrasi, biasanya menyediakan server seperti contoh berisi transaksi, produk, penjual dan pembeli. Lalu ada publishing. Publishing yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan atau elektronik katalog. Contohnya seperti UMK mempunyai web Instagram untuk media promosi, atau Facebook atau web-web lainnya. Publishing seperti media promosi dalam sebuah e-commerce. Selanjutnya yaitu interaction. Interaction yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error atau electronic data interchange. Kita sebagai pembeli bertransaksi seperti pada Allshop Tokopedia, adanya stok, check out dan lain-lain. Selanjutnya itu transaction, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Contohnya, jika pembeli membeli sebuah produk pada penjual, itu akan melakukan transaksi melibatkan institusi lain, seperti contoh pada proses pembayarannya itu memakai Dana, OVO, lalu pengirimannya seperti memakai JNE, JNT, POS dan lain-lain. Selanjutnya e-commerce. Di sini ada diagram pohon e-commerce. E-commerce ya ini di sini dibagi menjadi dua, yaitu pada zaman dulu masih tradisional commerce, lalu selanjutnya adalah e-commerce atau electronic commerce. Lalu dibagi hanya satu menjadi internet commerce. Pada internet commerce dibagi menjadi dua, yaitu business focus e-commerce dan consumer focus e-commerce, yaitu tentang bisnis yang berfokus pada e-commerce atau jual beli, atau hanya konsumen saja yang berfokus pada e-commerce. Apakah itu e-commerce? Pasti kalian sudah sering mendengar kan, huruf E di depannya adalah singkatan dari elektronik. Bila disambung menjadi electronic commerce. Yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi
berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. E-commerce in the past, maksudnya in the past adalah seperti masa lalu atau yang sudah lama, bukan berarti masa lalu banget tapi masih bisa dipakai. Ini seperti komponen lama, yaitu yang pertama ada telepon, fax, television, electronic payment or transfer system, electronic data interchange, lalu internet. E-commerce today, e-commerce pada hari ini yaitu memiliki aktivitas yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Ada advertisement atau iklan, production yaitu proses produksinya, purchase, lalu payment di sini masih menggunakan e-payment transfer seperti OVO, Dana dan lain-lain. Lalu ada delivery of service, jasa-jasa pengiriman barang. Lalu internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks. Lalu terdapat interaksi yang memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Di sini merupakan kesimpulan dari e-commerce pada sampai hari ini. Internet dan www. Internet adalah infrastruktur global atau jaringan komputer terbesar. Sekarang ini kan seluruh internet merupakan jaringan terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. World Wide Web atau disingkat WWW sebagai mekanisme. Tadi setiap internet itu memiliki akses yang terhubung dengan WWW. Sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. WWW tersebut merupakan sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet, artinya sebagai penghubung. Intranet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global yang merupakan penghubung antara internal organisasi, artinya seperti internet versi lokal antar organisasi atau perusahaan saja. Mengapa harus e-commerce? Nah, karena memberikan beberapa keuntungan antara lain biaya operasional berkurang, jelas tidak butuh publikasi mahal, masyarakat dengan mudah mengaksesnya dan dapat dipublikasikan dengan mudah, meningkatkan kualitas pelayanan. Di sini e-commerce dapat diakses dan dilakukan di mana saja atau belanja apa saja dari rumah. Sekarang ini kan pandemik sedang viral, sedang tren-trennya jual beli online. Di rumah bisa, di kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah memperbesar aliran pendapatan baru. Bisnis-bisnis baru tidak perlu kemana-mana. Artinya bisnis-bisnis tersebut dapat diakses di mana saja dengan e-commerce dan dapat dipublikasikan di mana saja. Yang keempat adalah meningkatkan pangsa pasar. Otomatis pasar meningkat dengan pasar di seluruh wilayah karena adanya internet. Yang kelima adalah melebarkan jangkauan pasar, ya seperti tadi. Tapi kerugiannya satu, pada pihak konsumen ini adalah rasa kurang puas terhadap fisik barang. Ini terjadi karena hanya melihat foto produk tidak sesuai ekspektasi, seperti hanya melihat produknya, fotonya sepertinya bagus, tapi setelah sampai barangnya ukurannya, warnanya tidak sesuai. Kurang percaya dengan barang yang dipesan, ya tentu seperti tadi. Contohnya seperti feedback kok lama, orderannya tidak sampai-sampai, menjadi menimbulkan rasa kurang percaya. Kultur bahwa belanja rekreasi. Masyarakat Indonesia identik dengan jalan-jalan, artinya kultur pada bangsa Indonesia itu merupakan
jual beli itu sebuah jalan-jalan, artinya tidak di rumah saja. Resiko pada e-commerce yang pertama yaitu kehilangan finansial secara langsung. Yang kedua, pencurian informasi rahasia, yaitu contohnya seperti hacker. Ya, harus berhati-hati, kan banyak sekarang yang menjual data-data diri seperti. Lalu yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis. Yang keempat, akses ke sumber olah yang tidak berhak. Yang kelima, hilang kepercayaan dari konsumen. Yang keenam, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Lalu kita bahas satu-satu ya. Pada resiko pada e-commerce, yang pertama yaitu kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Nah ini resiko bermain internet seperti dihack orang, sehingga kita mengharuskan kembali mengupdate data dari awal lagi. Lalu resiko yang lain seperti pencurian informasi rahasia yang berharga. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain, yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Sehingga kita harus bijak menggunakan internet. Jangan semua kita publis. Contohnya data-data pribadi itu jangan sampai kita publis. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Ya, ketika kita berjualan di all shop tapi all shopnya rusak, terdapat error, gangguan server, terus seperti web pribadi bisnis kita kena hacker, kita harus siap untuk menghadapinya. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Nah, ini tadi seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Jadi di sini selalu berhati-hati dengan hacker. Selalu sertakan enkripsi dan firewall agar tidak mudah diakses oleh orang. Enkripsi seperti sandi itu harus dienkripsi, nanti bisa di enkripsi di database supaya tidak mudah diakses orang. Contohnya seperti sebuah kalimat nanti dienkripsi menjadi sebuah beberapa kode yang sangat sulit untuk dikenali. Lalu kehilangan kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau, mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Tidak hanya pada rival bisnis tapi juga konsumen lain seperti testimoni feedback. Artinya jika kita belanja e-commerce, kita akan selalu melihat testimoni feedbacknya. Jika jelek-jelek kan kita menjadi tidak percaya sehingga kurang kepercayaan dari konsumen. Kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Misal, jasa pengiriman barang adanya keterlambatan. Konsumen tidak percaya dan khawatir. Yang seharusnya 3 hari sampai kok menjadi seminggu, kan kita jadi khawatir, menjadi tidak percaya. Kita harus belajar juga tentang ekspedisi saat memilih contoh pihak yang seperti JNE, JNT. Kita harus siap untuk memilih dan menanggung resikonya. Tipe e-bisnis. Di sini ada 4, yaitu business to consumer, business to business, consumer to consumer, consumer to business.
Business to consumer atau disingkat B2C, yaitu penjual atau organis bisnis atau perusahaan. Pembelinya yaitu customer atau consumer. Disebut juga electronic retailing atau belanja ada atau ramayana seperti saat ini. Contohnya seperti toko elektronik di-set pada internet untuk menjual produk pada customer. Contoh, customer membeli buku dari toko virtual di internet ya tadi. Contoh bisnis to consumer yaitu ada Amazon.com. Ya, di sini ada tampilan Amazon.com yang merupakan contoh dari bisnis to consumer. Yaitu selanjutnya bisnis to bisnis, artinya penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis atau perusahaan. Contoh produsen kapas dan produsen kain, mereka akan saling melakukan bisnis. Contoh kapas yang akan dilakukan produksi menjadi kain. Lalu contoh lain seperti toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Ya, ini adalah contoh bisnis to bisnis. Di sini seperti global source. Consumer to consumer, yaitu pembeli dan penjual sama-sama customer. Contoh, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer yang lain. Artinya sama-sama konsumen yang saling melakukan jual beli. Ya, ini seperti contohnya consumer to consumer yaitu eBay. Ya, di sini seperti seorang membeli dengan pembeli lain yang saling bertransaksi. Consumer to business, consumer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan atau harga, kualitas produk dan merek produk. Di sini kita jualan ke perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mengolah produk kita. Ya, seperti di sini price line. Tipe e-commerce. Di sini ada contohnya yang tadi B2B, B2C, C2B, C2C. Model sistem e-commerce. Pada model sistem e-commerce itu menjadi dua, yaitu sisi server dan sisi klien. Di sisi server terdapat sistem, lalu back-end. Ini tugas IT. Pada klien di sini hanya satu, lalu ada service system. Nah, di sini ada model sistem e-commerce. Di sini ada komputer yang terhubung ke internet, lalu terhubung ke intranet atau server side, bagian server. Di sini jangan lupa ada firewall sebagai penghalang atau sebagai security, pengaman. Di pihak client side kan hanya sebuah komputer, di sini sebagai pengguna. Di server di sini ada web server, application server, lalu database. Di sini yang mengolah adalah pihak IT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.